Mmm, oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Ya, ini udah kelihatan ya di device-nya Tiana. Oh ya, untuk admin, aku bisa minta tolong untuk di-backup nggak? Karena kadang record aku itu nggak kesimpen gitu, agak sedikit bermasalah. Jadi aku minta tolong untuk bisa nge-backup record-nya ya. Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas beberapa soal mandiri, ujian mandiri. Yang pertama itu ada dari seleksi mandiri UNY, terus aku juga masukin dari seleksi mandiri UNJ atau biasa disebutkan maba UNJ, terus ada soal-soal dari SIMAK UI beberapa. Nah, mungkin yang pertama ini bisa dikerjain dulu ya untuk Tiana. Nanti kalau udah dikerjain bisa dijawab di kolom chat. Gitu aja mungkin ya. Selamat mengerjakan. Iya, jawabannya betul banget ya, jawabannya E. Nah, coba kita bahas dulu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang antara lain mencakup tentang proses dan juga struktur sosial. Nah, ada proses dan struktur sosial. Nah, proses yang ada di dalam ilmu sosiologi itu bisa interaksi, ada komunikasi juga. Intinya apa yang melibatkan satu individu dengan individu lain itu namanya proses sosial. Aku tulis di sini ya, proses sosial. Jadi mostly dia adalah tentang interaksi, kemudian ada komunikasi dari satu individu ke individu lain. Itu namanya proses sosial. Nah, yang di sini ada interaksinya, terus, nah sebenarnya kontak sosial ini juga termasuk proses sosial. Tapi kita lihat dulu nih, struktur sosial kan juga ditanyakan. Nah, struktur sosial itu, jadi struktur itu membentuk suatu stratifikasi gitu ya teman-teman, gampangannya. Struktur sosial itu bahasa kasarannya ya stratifikasi, ada pengelompokan kelas-kelas gitu. Pengelompokan kelas-kelas. Nah, karena di soal kebetulan yang opsi E itu udah jelas, interaksi juga termasuk proses sosial, dan stratifikasi sosial itu adalah struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, contoh stratifikasinya itu yang paling jelas banget kelihatan ya, itu dari sistem kasta nih. Kalau misalkan, ya kita semua pasti tahu ya, sistem kasta itu yang mengelompokkan di masyarakat Bali gitu. Jadi ada Brahmana, kemudian ada kaum Waisya, kaum Sudra juga ya, kaum apa banyak deh pokoknya itu termasuk struktur sosial yang hidup di dalam masyarakat kita. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah yang E ya, adanya interaksi sosial dan stratifikasi sosial. Pokoknya kalau membahas tentang proses sosial itu berarti ada interaksi, ada komunikasi, ada kontak, kerjasama juga proses. Tapi kalau kita bicara struktur, nah ini berarti ada stratifikasi nih atau pembagian pengelompokan kelas-kelas di dalam society kita. Gitu ya, semoga udah bisa dipahami ya untuk Tiana. Aku lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih membahas seleksi mandiri UN-nya nih tahun 2011. Boleh langsung dikerjakan dulu.
Kadang kebalik ya diferensiasi sama stratifikasi. Nah, jadi kalau misalkan kamu masih kebalik nih, konsep yang harus dipegang itu kalau stratifikasi, anggap aja tuh kayak sistem kasta gitu ya, stratifikasi sistem kasta. Ini gampangannya aja sih. Kalau diferensiasi kan perbedaan tuh. Nah, perbedaan tapi dia tuh perbedaan SARA. Nah, gimana caranya kamu nginget-nginget nih, Tiana, kalau diferensiasi sosial itu berarti yang dibedakan itu SARA. SARA tuh ada suku ya, kemudian ada agama, ada ras. Nah, ini hal-hal yang serem ya kalau misalkan dibikin stratifikasi, makanya dimasukinlah ke diferensiasi. Tapi kalau stratifikasi sistem kasta, ingatnya, oh berarti kasta kan kelas-kelas nih. Oh iya, berarti ada yang kelas paling unggul, kelas biasa aja, kemudian ada yang kelas kurang unggul dan sebagainya. Jadi itu namanya stratifikasi sosial kalau pengelompokan kelas-kelas gitu. Tapi kalau diferensiasi kita nggak bicara unggul atau enggaknya, tapi kita lebih bicara oh different perbedaan, iya keberagaman yang ada di masyarakat. Nah gitu ya, mungkin bisa sambil dicatat ya Tiana, karena ini konsep yang menurut aku krusial atau penting untuk kamu pahami. Jadi jangan sampai ketuker gitu, karena ketuker sedikit nanti akan mempengaruhi konsep-konsep yang lain gitu. Nah lanjut nih ke soal yang nomor 2, boleh langsung dikerjain ya. Nah, oke. Kayaknya Tiana kamu udah paham banget ya. Kayaknya aku nggak perlu ngajarin lagi deh. Jawabannya betul ya. Coba kita bahas dulu. Peristiwa pemerkosaan para TKI Indonesia menggambarkan satu bentuk perilaku tidak manusiawi yang memerlukan perhatian pemerintah Indonesia secara serius agar korban perkosaan tidak meningkat. Nah, jadi di sini ada case peristiwa pemerkosaan. Nah, oke, di sini ada beberapa macam kejahatan gitu ya. Yang pertama itu ada direct violence. Aku tulis dulu di sini. Kalau direct violence itu berarti direct itu kan langsung gitu ya. Violence itu kejahatan. Jadi kejahatan yang langsung. Nah, betul. Kejahatan langsung itu berarti si pelaku langsung menyakiti atau langsung menyakiti diri korban. Nggak pakai alat, nggak pakai perantara gitu ya, sarana apa gimana. Langsung menggunakan tangannya sendiri si pelaku ini ke korbannya itu. Kayak tadi contohnya pemerkosaan atau pelecehan seksual. Nah, itu juga kan langsung menggunakan tangannya si pelaku ke korbannya. Jadi kita bicaranya lebih ke tindakan si pelaku itu, apakah menggunakan alat atau tidak. Nah, kalau misalkan si pelaku ternyata menggunakan alat, nah contohnya itu seperti teroris ya, itu kan menggunakan alat bom gitu. Itu berarti namanya indirect violence atau kejahatan yang menggunakan sarana itu. Tapi kalau yang di soal ini jawabannya benar ya yang direct violence. Kemudian ada lagi juga nih individual violence. Nah, ini pasti Tiana juga udah tahu ya kalau individual violence itu berarti ya ngelakuin kejahatan itu individu. Kita bicara tentang subjeknya, pelakunya oleh satu orang gitu ya, individual. Nah, kalau struktural ini contohnya itu seperti korupsi. Nah, korupsi, kemudian ada pengedaran narkoba. Nah, kira-kira apa tuh kalau korupsi sama pengedaran narkoba? Jadi, itu kejahatan yang sudah direncanakan matang-matang ya. Sudah direncanakan matang-matang, tapi nggak kelihatan tuh secara langsung. Kan kalau struktural itu mainnya tuh di belakang gitu loh. Jadi bukan kayak direct yang tadi
memperkosa, kemudian menjambret, mencopet, ngebom, itu kan kelihatan ya secara langsung. Tapi kalau kita bicara tentang korupsi, kemudian ada nepotisme, itu kejahatan, tapi namanya kejahatan struktural. Jadi tidak bisa dilihat langsung. Tapi nyata gitu, dampaknya tuh sangat-sangat menyakitkan gitu lah untuk masyarakat. Tidak terlihat langsung oleh mata kepala kita, karena mainnya tuh belakang, kayak gitu. Agak lupa materi kekerasan. Oke, kita agak rewind sedikit ya, agak memutarbalikan lagi. Nah, kalau subjective violence ini sebenarnya ya tipe kejahatan yang dilakukan pada umumnya aja sih sebenarnya. Gak ada pengertian khususnya ya, karena yang kamu harus ingat itu ada direct, indirect, individual, sama struktural. Kalau subjektif ini lebih ke ya kejahatan yang biasanya aja lah, kejahatan pada umumnya aja. Gak ada spesifikasi khusus. Dilakukan oleh pelaku, kemudian melukai korban, itu juga subjective violence, kayak gitu. Direct sama individual hampir sama ya, Kak. Gimana? Kan biasanya individual tuh direct ya, apa tetap disebut individual. Nah, kalau individual ini sebenarnya udah beda klasifikasi sih, Tiana. Kalau individual kan kita bicara subjeknya, ya kan? Kita bicara personnya. Oh, yang ngelakuin ini keroyokan atau individu yang ngelakuin kekerasannya. Kalau individu namanya individual. Kalau keroyokan, ya berarti grup ya, atau bukan individual lah pokoknya. Tapi kalau kita bicara tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, kita bicaranya tuh ada dua hal, direct sama indirect. Nah, itu yang kamu harus bisa memahami pengklasifikasian itu, jangan sampai ketukar. Kalau si individu bisa ngelakuin direct ya, contohnya tadi pria A misalkan melakukan pemerkosaan kepada wanita B. Tapi individu juga bisa melakukan kejahatan atau kekerasan yang indirect. Ya misalkan pria A membom mall apa gitu ya, dengan menggunakan bantuan bom tentunya ya, tapi dia melakukan sendiri ya, namanya individual kayak gitu. Itu bisa di apa ya, dinalar aja lah kayak gitu. Iya betul, bisa diklasifikasikan. Jadi kalau yang indirect ini dari perilakunya ya, aku coba bikin secara lebih detail. Kalau direct juga dari perilakunya. Nah, kalau individu tadi, kamu harus lihat dari subjeknya. Apakah sendiri, keroyokan, nah kayak gitu. Kalau struktural ini juga bisa dari perilaku ya, karena dia terorganisir gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku coba jelasin di bagian kekerasan ini. Apa udah cukup jelas, Tiana? Semoga udah cukup jelas ya. Oke deh, jawabannya betul ya tadi yang direct. Oke, aku mau lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal masih di seleksi mandiri UNY, boleh dikerjain dulu. Iya, betul banget ya. Nah, jawabannya yang A ya. Jadi kita bahas dulu nih. Ini adalah konsep tentang multikultural ya. Tiana tahu apa itu multikultural? Mungkin bisa dibantu apa ya? Mungkin kamu bisa sharing apa nih multikulturalisme, multikultural gitu ya. Aduh, susah banget bahasanya. Multikultural.
Kultural itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari bahasanya itu multi kan banyak ya. Kultural adalah budaya, kebudayaan. Oh, berarti kebudayaan yang beragam gitu atau banyak ya. Kebudayaan yang beragam atau banyak. Nah, ini namanya multikultural. Tapi kalau ada ditambahin isme, multikulturalisme, itu berarti isme itu kan suatu paham. Oh, berarti multikulturalisme adalah suatu paham yang menjunjung atau menghargai kebudayaan yang beragam atau banyak. Jadi menghargai perbedaan kebudayaan gitu. Jadi multikultural itu ya kalau di Indonesia sangat terlihat ya. Kita kan punya budaya Jawa, punya budaya ada Sunda gitu ya. Kemudian ada dari Kalimantan, Papua. Nah, orang-orang yang menganut paham multikulturalisme berarti orang-orang yang menjunjung tinggi perbedaan kebudayaan. Kayak gitu. Iya, betul. Artinya beragam. Jadi kalau dikembangin lagi multikulturalisme, oh berarti paham yang menjunjung tinggi perbedaan. Tapi apa nih kelanjutannya apa cuma menjunjung tinggi perbedaan? Enggak, tapi juga ternyata menjunjung tinggi kesederajatan atau kesetaraan nih. Jadi misalkan ada suku Jawa, suku Bali itu kan berbeda ya tradisinya, budayanya juga berbeda, latar belakangnya berbeda. Nah, gimana caranya kita sebagai masyarakat multikultural itu bisa menghargai dan juga bisa menjadikan masyarakat-masyarakat yang berbeda tadi itu jadi satu satu garis gitu. Nggak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini juga mencakup konsep dari diferensiasi tadi. Nah, kan jadi dia tuh berhubungan gitu loh sama konsep diferensiasi. Karena multikulturalisme berarti dia menjunjung kesederajatan atau kesetaraan. Gimana caranya nih masyarakat yang sangat beragam di Indonesia itu jadiin satu sama. Nggak ada suku yang lebih tinggi, nggak ada suku yang lebih kurang baik gitu ya, atau suku yang kurang unggul, itu nggak ada. Semua dijadikan satu derajat. Nah, ini konsep dari diferensiasi juga. Jadi, ya itu, pada intinya multikultural nggak cuma bermakna keberagaman, tapi juga bermakna gimana sih caranya kita bisa menjunjung kesetaraan atau keseimbangan nih antara perbedaan kebudayaan yang ada di masyarakat, yang ada di suku-suku di Indonesia. Seperti itu. Kalau yang B, C, D, E itu nggak bisa menjelaskan arti multikulturalisme itu sendiri ya. Yang pilihan D betul tidak membedakan kelompok sosial, tapi multikultural itu jauh lebih rinci gitu ya, jauh lebih detail, lebih dalam lagi pengertiannya, yaitu intinya dia menjunjung tinggi keseimbangan, kesederajatan, kesetaraan gitu antara perbedaan yang ada. Nah, itu mungkin sih Tiana yang bisa aku jelasin. Nah, aku harap udah paham ya. Intinya ini berhubungan sama diferensiasi. Jadi kamu jangan sampai ketukar tuh antara diferensiasi sama stratifikasi karena akan panjang ke depannya. Gitu sih yang bisa aku jelasin tentang konsep multikulturalisme. Nah, sekarang aku lanjut ya. Soal berikutnya masih seleksi mandiri UNY tahun 2012. Nah, oke, selamat mengerjakan. Nanti langsung dijawab ya. Ya, dari UNY nih lumayan loh. Banyak. Yuk, semangat. Oke, kita bahas aja ya. Jadi berikut merupakan contoh konflik peran. Nah, konflik peran itu kita harus tahu dulu nih, konflik peran itu sebenarnya apa ya, atau role konflik. Jadi konflik peran ini adalah kondisi yang dialami oleh seseorang ya tentunya, atau beberapa orang, di mana em,
di mana dia dihadapkan oleh situasi yang sulit nih, situasi yang sulit karena di peran yang dia miliki, dia tuh harus memilih gitu. Nah, kalau kita bahas dari yang dulu deh, pelajar pergi ke bioskop ketika ada pelajaran di kelas. Nah, ini sepertinya nggak ada konflik ya, karena ya pelajar harusnya belajar. Tapi tapi ini bukan termasuk dalam ranah konflik karena aku tidak melihat nih ada permasalahan. Oh, pelajarnya tidak ada masalah nih. Kak, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi statusnya memang masih menjadi pelajar gitu. Tapi ini bukanlah lapangan dari konflik peran. Oke, kita move ke selanjutnya. Seorang wanita dihadapkan pada pekerjaan rumah. Nah, opsi ini sebenarnya kurang bisa menjelaskan nih, wanita yang seperti apa yang dijelaskan? Apakah wanita karir, wanita yang seperti apa? Nah, karena tidak jelas, jadi kita eliminasi aja tuh yang B, nggak usah terlalu dipikirkan, karena hanya dijelaskan seorang wanita yang dihadapkan pada pekerjaan rumah. Ya, kalau misalkan wanitanya ibu rumah tangga, ya nggak ada masalah dong sama apa yang dia lakukan. Oke, yang C, pelatih yang bersikap tegas pada anak didiknya. Nah, pada anak didiknya itu berarti merupakan pekerjaannya dong. Pelatih, anggap aja pelatih basket gitu ya. Pelatih basket harus tegas ya, itu memang sudah menjadi kewajiban. Karena kalau pelatih ngedidiknya menye-menye, aku nggak tahu deh bakal seperti apa tim basketnya. Jadi itu sudah menjadi ibaratnya tanggung jawab dari pelatih itu. Jadi di sini tidak ada konflik yang dirasakan oleh pelatihnya. Kemudian yang D, hakim mendengar kesaksian kasus kejahatan yang melibatkan anggota keluarganya. Nah, ini nih yang aku maksud konflik peran. Jadi hakim adalah suatu peran ya. Seseorang menjadi hakim berarti seseorang memiliki peran untuk menegakkan keadilan. Dia bekerja di ranah peradilan di mana dia harus memutuskan kasus-kasus, menyelesaikan sengketa-sengketa, entah itu ternyata kasus dari keluarganya atau kasus bahkan dari ibunya sendiri mungkin dia harus tegas di pengadilan itu. Makanya aku bilang ini konflik peran ya karena itu di satu sisi dia harus menegakkan keadilan, ya kan? Dia harus bertingkah atau berperilaku seobjektifnya karena itu menjadi tugasnya seorang hakim, nggak boleh memihak keluarganya dong kalau misalkan keluarganya itu terbukti bersalah, terbukti dalam kasus ini melakukan apa, sudah terdakwa gitu ya. Hakim harus adil gitu, walaupun itu keluarganya dia harus mengesampingkan itu, harus bertindak, ya udah kamu jadi hakim yang adil, yang benar, yang objektif tanpa memandang siapa pelakunya, siapa terdakwanya. Jadi hakim ini sesungguhnya dia telah telah mengalami konflik peran gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, sopir yang melaksanakan pekerjaannya tanpa kenal lelah. Nah, itu kan sudah menjadi pekerjaannya gitu ya, sudah menjadi tanggung jawab dan konsekuensinya gitu. Jadi di sini tidak ditemukan konflik peran. Aku tadi mikir peran kayak gender, ternyata peran iya. Jadi ini bukan peran gender ya. Emang awalnya ada menyimpang ke situ, tapi ini difokuskan konflik peran. Ini sebenarnya masuknya ke status struktur sosial juga gitu, Tiana. Nah, mungkin ini ya. Jadi kalau konflik peran ingat aja ada kondisi yang sulit gitu yang sedang dihadapi. Dia harus memilih nih, oh aku harus seperti ini atau seperti itu ya. Jadi bertentangan nih konflik. Misalkan contohnya juga bisa nih guru BK ya misalkan. Tapi dia punya anak di situ jadi siswanya, muridnya atau anaknya itu terbukti melakukan kenakalan remaja misalkan di sekolahnya dan si ibunya guru BK itu kan harus menyelesaikan masalah anaknya itu harus bersikap tegas gak peduli di anak siapa kalau masih di lingkungan sekolah dia harus ditindak tuh dikasih punishment ya atau poin ya kalau BK di sekolah. Nah itu jadi ada kondisi-kondisi yang sulit gitu. Dia harus memilih nih harus seperti apa, tapi tetap harus profesional sama pekerjaannya. Nggak boleh menye-menye hanya karena itu keluarga saya, itu anak saya gitu, nggak bisa. Gitu. Nah, udah paham, alhamdulillah. Oke ya, kita ganti ke soal selanjutnya. Di sini aku masih naruh soal seleksi mandiri UNY karena masih lumayan banyak ya yang harus kita bahas dari UNY sendiri. Menurut aku cukup menarik dan silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Jadi tadi, Tiana jawab, kemungkinan C gitu ya. Nah, kita bahas dulu dari mobilitas vertikal intragenerasi gitu ya. Jadi mobilitas vertikal itu sebenarnya ada 2 nih, intragenerasi sama antar generasi. Nah loh, ini konsep yang penting loh, kamu harus ngecatat ya, Tiana. Intragenerasi ini berarti tidak melibatkan generasi atasnya, gitu gampangannya terjadi dalam dirinya sendiri bisa atau terjadi sama seangkatannya nih, generasinya dia, sama generasinya. Contoh misalkan kamu sama teman kamu kan satu generasi tuh ya, atau kamu sama kakak kamu yang usianya nggak berbeda jauh, kayak cuma 2-3 tahun, itu bisa disebut sebagai intragenerasi. Satu lagi temennya intra, pasti antar generasi. Antar generasi berarti ini generasinya itu sudah jauh gitu ya. Misalkan contoh, kamu dengan ayah, kamu dengan ibu, kamu dengan kakek kamu, nenek kamu, dan seterusnya yang bukan satu generasi sama kamu. Nah, yang ditanyakan di soal adalah apa contoh dari mobilitas vertikal intragenerasi. Nah, vertikal itu artinya naik ya, pasti udah paham juga. Berarti ke atas gitu ya, gampangannya tuh garisnya ya gini. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas mobilitas vertikal, oh berarti perpindahan menuju ke arah yang lebih baik tentunya gitu. Coba dari poin nomor 1 dulu nih. Dia berjualan sayur di pasar, setelah bangkrut berjualan buah. Nah, kelihatannya nggak ada apa ya, perubahan yang berarti gitu ya, karena ya udah berjualan sayur, buah sama aja gitu. Kita anggap ya itu sama. Terus yang kedua, Desi anak seorang tukang becak menjadi pegawai negeri. Nah, ini sebenarnya yang sering mengecoh gitu ya, karena dia awalnya berstatus sebagai anak tukang becak, terus menjadi pegawai negeri. Tapi yang harus kamu ingat, ketika dia membawa status sebagai seorang anak tukang becak, itu berarti melibatkan generasi apa coba? Berarti melibatkan generasi atasnya, gitu. Jadi ini bukan pure dia intragenerasi, tapi dia antar generasi. Nah, ini sebenarnya konsep yang penting, cuman banyak banget yang kekecoh gitu ya. Padahal, walaupun dia vertikal betul, dari seorang anak tukang becak jadi pegawai negeri, jadi direktur, tapi itu melibatkan generasi atasnya, yaitu ayahnya. Gitu. Jadi, perbedaannya di situ tuh, kalau antar sama intra. Terus yang nomor 3 nih, Ariel pindah ke daerah yang lebih subur karena tanah di sawahnya kering kerontang. Nah, itu juga enggak sama sekali ya, karena nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi, ini sudah keluar dari pembahasan kita ya. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, Untung diangkat dari ketua RT menjadi ketua RW. Nah, ini betul nih. Jadi, yang dialami Untung adalah dialami oleh dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak melibatkan bapaknya, kakeknya, tantenya, gitu. Jadi pure ini namanya intragenerasi. Jadi jawabannya yang 4 saja ya, karena dia mengalami itu karena dari dirinya sendiri seperti itu. Iya, jadi antar sama intra mirip-mirip nih. Nih, jadi kamu tahu kan kalau di OSIS, OSIS itu kan organisasi siswa intra sekolah gitu kan, berarti kan di dalam ya, kalau intra tuh di dalam. Oh, berarti dalam dirinya sendiri, tidak melibatkan keluar-luar, tapi antar gitu ya, antar negara. Oh ya udah, berarti hubungannya adalah keluar, keluar dari generasi kita karena antar generasi. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Iya, jangan sampai kegocek ya. Ini kamu harus catat karena ini gampang banget bikin lupa gitu ya. Karena tadi aku bilang udah sering aku bilang juga kalau sosiologi itu bukan hafalan tapi adalah bagaimana kamu bisa memahami suatu konsep. Nah, cara memahaminya itu bukan dihafal, tapi sering-sering kamu baca, sering-sering kamu pahami maknanya. Oh, ini kalau intra seperti ini, kalau antar seperti ini, kalau diferensiasi seperti apa ya? Oh, stratifikasi contohnya apa? Seperti itu, kamu libatkan dengan contoh-contohnya, nanti kamu akan paham seiring berjalannya waktu tanpa perlu menghafal. Itu sedikit tips dari aku. Ya, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Oke, masih seleksi mandiri UNY. Boleh dikerjain langsung dijawab aja ya di kolom chat. Aku tunggu.
Oke, jawabannya bener banget, jawabannya E. Nah, coba kita bahas ya. Jadi seorang guru katanya resah karena menjelang akhir semester makin banyak siswa yang nakal, nggak ikut pelajaran, bolos, karena ikut-ikutan gitu ya, gampangnya tuh pergaulan dan dorongan dari lingkungan. Nah, ini bentar aku highlight dulu ya, karena ini yang penting nih. Pergaulan dan dorongan dari lingkungan menjadi penyebab munculnya penyimpangan sosial. Nah, oke, kalau kita bahas dari labeling dulu. Nah, mungkin kamu udah sering dengar ya labeling itu apa. Labeling itu dicap gitu ya, tindakan, mengecap gitu ibaratnya misalkan kamu nih anak rajin, tiap hari berangkatnya nggak asik, pagi gitu ya ke sekolah. "Ya, Tiana anak rajin, anak anak pagi," misalkan kayak gitu sama teman-temannya. Itu namanya labeling gitu. Bisa positif, juga bisa negatif. Nah, konflik ini bukan, apa ya, melenceng jauh banget gitu ya, kita bisa eliminate itu. Kalau anomi, oke, anomi itu diibaratkan sebagai kehidupan masyarakat tanpa norma. Nah, anomi, nomi itu kan norma ya, kalau A itu tidak, berarti kalau digabungin kehidupan tanpa norma. Ya urak-urakan, nggak jelas arahnya, kemudian bisa hancur karena nggak ada norma, nggak ada kaidah-kaidah aturan yang mengatur, ya hancur. Kalau adaptasi ya bukan ya, ini udah beda makna. Nah, tapi kalau differential association ini benar. Jadi ada asosiasi yang berbeda gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi gini ibaratnya, misalkan ada geng A gitu ya, terus ada anak namanya B. Si B ini awalnya dia itu rajin, alim, nggak neko-neko. Begitu ketemu sama si geng A tadi, si B dihasut lah, kemudian didorong, "Ayolah kamu ikut kita, gini 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 gini." Nah, ternyata ada proses alih budaya nih yang harus kamu tahu juga, namanya cultural transmission. Nah, jadi ada apa ya, alih budaya gitu loh, dari yang awalnya anak tadi rajin, nggak neko-neko, beralih ke kelompok yang nakal, yang ugal-ugalan gitu ya. Nah, itu akan bikin syok juga tentunya sama si anak tadi dan karena perbedaan budaya itu, perbedaan kelompok itu bisa menyebabkan si anak tadi menyimpang gara-gara ketularan. Nah, kasarannya ketularan gitu, ketularan dari geng nakal tadi. Yang awalnya baik jadi ikut-ikutan nakal juga deh, gitu. Itu termasuk salah satu teori penyimpangan sosial yaitu differential association atau asosiasi yang berbeda. Itu marak terjadi juga ya di masyarakat kita dan nggak jauh-jauh deh di sekolah aja atau di kelas bahkan. Kan bisa ya seorang anak itu, seorang siswa terhasut tuh dari yang awalnya baik, jadi nakal. Gara-gara ada circle yang nakal gitu yang ngajakin dia join, itu bisa bisa cepat terjadinya alih budaya itu tadi. Mungkin itu, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang teori penyimpangan nih yang aku sebutin ada labeling, ada anomi, dan juga differential association. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Tiana? Nah, sebenarnya teori penyimpangan ada banyak banget ya, jujur aku lupa ada teori, dari Camerton, itu juga ada teori tentang adaptasi juga. Ada banyak sekali, tapi yang biasanya sering keluar itu nanti aku coba cantumin ya di slide yang ini. Nah, tapi yang sering keluar dan sering disebut di soal itu ada diferensial itu tadi. Diferensial kamu harus paham konsepnya seperti apa, labeling juga, dan anomi. Ini tiga-tiga ini tuh sering banget keluar di soal. Jadi pastikan make sure kamu ngerti perbedaan ketiganya itu apa dan case-nya itu seperti apa, bisa dibedakan. Oke, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lihat ada soal apa. Oh, ternyata masih seleksi mandiri UNY. Silakan dikerjakan dulu. Iya, intinya diferensial tuh bahasa kasarannya ketularan gitu ya. Jadi karena ada perbedaan budaya, perbedaan kelompok awalnya. Asosiasi kan kelompok ya, ada perbedaan kelompok. Perbedaan, oh berarti yang pertama kelompok baik nih, yang kedua kelompok nakal. Ketika dipertemukan, oh ada proses namanya alih budaya. Nah, proses itulah yang bisa menyebabkan seseorang itu ketularan, ikut-ikutan jadi anak yang nakal, kayak gitu. Oke, selanjutnya bisa langsung dikerjain aja Tiana.
Nah, oke, betul ya jawabannya yang E, mediasi. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Perjanjian Malino yang digagas oleh Yusuf Kala menandai akhir dari konflik antar etnis di Poso. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat diredam dengan menghadirkan pihak ketiga. Ini juga jadi keyword, aku highlight dulu ya, pihak ketiga. Nah, ini yang penting nih sebenarnya, untuk memberikan nasihat ternyata, untuk memberikan masukan. Gimana sih sebaiknya diselesaikan? Nih, gimana sih pertengkaran yang terjadi ini diselesaikan pakai cara apa? Kita mau gimana gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata nggak ada kewenangan tuh. Si pihak ketiga itu nggak punya wewenang untuk memutuskan, kamu harus seperti ini, keputusannya harus diambil kayak gini-gini, nggak bisa, nggak boleh, nggak ada. Ternyata pihak ketiga ini nggak punya tuh yang namanya wewenang untuk bisa mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu, dan masukannya dia juga tidak mengikat. Nah, tidak mengikat di sini artinya dari pihak ketiga itu, ya dia sekedar kayak ngasih masukan, kayak temen lagi curhat gitu ya. Temen lagi curhat kan nggak, biasanya kan cuma sekedar kasih masukan, kamu gini-gini aja ya, tapi untuk keputusan biasanya ada di pihak yang sedang berkonflik atau yang sedang terlibat masalah. Nah, di case soal ini ternyata pihak ketiga itu nggak boleh namanya masukannya itu mengikat, nggak boleh mengambil keputusan. Nah, jadi bisa dibilang netral juga nih. Jadi jawabannya betul yang mediasi. Nah, kayaknya kamu juga udah paham ya, Tiana, tentang konsep ini. Aku tapi tetap mau jelasin apa itu yang namanya koersi dulu ya. Koersi itu juga termasuk salah satu dari ini akomodasi atau pengendalian sosial ya, penyelesaian konflik gitu ya. Koersi itu paksaan. Jadi penyelesaian konflik tapi pakai cara kekerasan, bisa paksaan, tekanan juga bisa. Jadi kayak nggak, kamu nggak mau harus diselesaikan seperti ini nih. Nah, cenderung apa ya, emosional gitu kalau koersi. Jadi sangat-sangat mengikat nih. Ya, sangat mengikat. Kalau yang namanya kompromi, bukan kompromis ya, kompromi sebenarnya bahasa Indonesia ya. Kompromi itu sebenarnya mengurangi tuntutan nih. Nah, saling mengurangi tuntutan itu berarti ada diskusi. Ini cara paling damai lah ya di antara banyaknya penyelesaian konflik. Kompromilah yang paling damai karena pihak-pihak yang terlibat itu nanti dia akan berusaha untuk memahami masalahnya gitu. Kayak misalkan nih contoh ada suami istri. Nah, suami itu nggak mau tuh kalau setelah nikah nanti tinggal di rumah mertua. Begitu juga istri. Akhirnya cari jalan tengahnya. Aduh, gimana ya untuk menyelesaikan masalah ini? Cari solusi baru. Nah, itu yang namanya kompromi. Cari solusi baru. Oh, yaudah kita bangun aja rumah atau kita beli aja kontrakan untuk tinggal di situ. Nah, itu jadi kompromi itu lebih bisa mencari solusi baru yang sebelumnya itu belum pernah ditemukan. Itu kompromi. Kemudian kalau arbitrasi nih ya, jangan sampai kepeker lagi. Arbitrasi itu penyelesaian konflik yang nanti pihak pihak ketiga itu mengikat. Nah, aduh tipe nanti aku benerin. Pihak ketiga mengikat dan putusannya tetap nih, putusannya tetap. Di arbitrasi kamu harus ingat juga karena dia dilakukan di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Jadi bisa dilakukan sama pengacara. Tapi yang di luar pengadilan pokoknya. Nah, ini wewenangnya ada. Wewenangnya secara hukum. Seperti itu ya kalau arbitrasi. Temennya arbitrasi ada lagi apa coba? Adjudikasi. Nah, adjudikasi ini juga sama ya. Putusannya tetap, mengikat. Tapi bedanya dia dilakukan di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan berarti dalam masa sidang. Nah, ini. Nanti kalau kamu belajar hukum, kamu juga akan belajar tahap-tahap nih, adjudikasi itu seperti apa. Kemudian ada lagi nih, konsiliasi ya. Konsiliasi, dia ini sebenarnya lebih ke lapangannya itu untuk PHK ya sebenarnya. Perselisihan atau konflik PHK. Nah, pemutus hubungan kerja gitu ya. Pokoknya tentang ada buruh juga, sama ada pengusaha gitu-gitu. Ini konsiliasi. Jadi nggak sembarang masalah bisa diselesaikan lewat konsiliasi nih. Aduh, belibet banget. Aku sorry banget ya. Terus yang terakhir mediasi. Nah, tadi kamu udah bener nih, mediasi itu berarti tidak memiliki kewenangan ya. Pihak ketiganya tuh netral, boleh ngasih masukan, tapi masukannya itu bukan yang harus banget nih. Kita harus ngikutin ini, enggak gitu. Dan biasanya mediasi ini apa ya namanya? Bisa dilakukan di luar pengadilan. Iya, dilakukan di luar pengadilan oleh siapapun itu bisa. PBB bisa, polisi juga bisa, tapi asal tadi tuh
dia tidak berhak untuk memutuskan harus seperti apa permasalahan ini diselesaikan. Kayak gitu, Tiana. Jokowi jadi penengah gitu ya maksudnya. Jokowi jadi penengah Ukraina sama Rusia atau Mas Mediasi. Iya, iya. Jadi intinya yang kamu harus ingat kalau kalau ada pihak ketiga tiba-tiba dia mau ikut membantu menyelesaikan masalah. Tapi kok dia nggak bisa mengasih keputusan ya, keputusan yang tetap ya, atau tapi kok dia cuma bisa kasih masukan atau dia apa namanya mendukung gitu ya, netral, itu berarti mediasi gitu. Jadi nggak boleh tuh Pak Bapak Jokowi ini mengambil keputusan yang mengikat kamu harus kayak ini Ukraina, kamu harus minta maaf, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu karena sebatas sebagai mediasi. Karena PBB aja dia sebagai mediasi, dia nggak berani untuk mengambil jalan penyelesaiannya karena balik lagi nanti akan diselesaikan pihak yang terlibat. Kayak gitu Tiana, semoga bisa dipahami ya. Oke, aku lanjut ke soal selanjutnya. Nah, masih seleksi mandiri UNY nih. Boleh langsung dikerjain aja ya. Oke, langsung aku bahas ya. Kita bahas dari pernyataan dulu nih. Terbentuknya kelompok sosial antara lain dilandasi oleh faktor kepentingan. Betul. Faktor keturunan. Betul juga. Geografis. Betul. Dan asal daerah yang sama. Nah, ini materi tentang kelompok sosial. Kalau oleh faktor kepentingan nih, misalkan kamu sama teman-teman kamu ya, circle ambis-ambis gitu. Nah, itu bisa tuh jadi kelompok sosial. Tapi kalau faktor keturunan bisa juga, masih ingat nggak yang paguyuban sama patembayan? Nah, paguyuban itu kan keturunan ya, karena ada ikatan darah, paguyuban Haji Solihun misalkan kayak gitu, itu dari keturunan. Kalau dari geografis nih, kalau di setiap universitas, nanti kamu juga pasti akan tahu ya, kalau di kampus aku, itu ada yang namanya Ikatan Mahasiswa Kudus, itu ada. Ikatan Mahasiswa Jepara, Ikatan Mahasiswa Banjarnegara, Ikatan Mahasiswa Semarang, Ikatan Mahasiswa Jogja, banyak banget yang based on tempat tinggalnya mahasiswa itu. Itu bisa menjadi kelompok sosial. Oke, terus ini betul ya, aku checklist dulu sebentar. Nah, terus kita masuk ke alasannya. Istilah kelompok sosial mengandung pengertian suatu kumpulan individu yang saling berinteraksi, betul ya, menumbuhkan perasaan yang sama. Nah, aduh, ini kalau bahas perasaan, aku jadi ambigu. Jadi bahas yang lain-lain nih, perasaan apa. Oke, jadi perasaan yang sama tuh maksudnya kayak misal kamu nih sama kelompok kamu mau mau ambis gitu ya. Aku harus bisa masuk univ nih tahun ini gitu. Nah, kamu kan ada perasaan yang sama, sama-sama senasib sepenanggungan kan. Kamu harus gimana caranya kamu dan teman-teman kamu ini ya punya satu tujuan yang sama. Nah, karena kamu punya satu tujuan yang sama, karena kamu punya ibaratnya perasaan yang sama gitu ya, pengen masuk univ, pengen lolos ini itu akan membentuk kelompok dan harus berinteraksi dong. Kalau nggak berinteraksi ya nggak bisa jadi kelompok gitu kan. Itu dua poin penting. Interaksi dan ada perasaan yang sama, ada visi, misi, tujuan yang sama. Itu akan menjadi kelompok sosial yang baik lah seperti itu. Jadi ini betul ya. Oke, coba kalau kita sangkut pautin atau kita hubungin dulu nih gimana ya? Terbentuknya kelompok sosial antara lain dilandasi oleh faktor kepentingan, betul, karena istilah kelompok sosial mengandung pengertian suatu kumpulan individu. Nah, ini beda ya. Ini beda Tiana. Jadi kamu harus bisa jeli ya dan teliti bedanya di mana sih Kak? Nah, ini aku sebutin ini adalah faktor faktor pendorong kelompok sosial ya. Ini yang pernyataan pertama. Kemudian yang pernyataan kedua, ini lebih kepada definisi ya kan, definisi dari kelompok sosial itu sendiri. Nah,
ini adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama ya, tapi aslinya beda. Nah, jadi yang benar adalah yang B. Mereka ini benar-benar, tapi sayang sekali mereka tidak berhubungan. Kayak gitu ya, Tiana. Coba aku baca dulu. Haji Solihun, tapi bener dong itu ada tahu tetangga aku. Oke, serius ada, ikatan itu ada. Jadi di setiap kampus, nggak cuma kampus aku ya, kampus UGM, kampus UI, kampus ITB itu ada. Nah, kenapa dibentuk kelompok-kelompok sosial? Ya itu karena mereka berasal dari asal daerah yang sama dan mereka di situ sama-sama berjuang dong mau dapat gelar sarjana. Sama-sama berjuang untuk mendapatkan pendidikan, membanggakan orang tua dan sebagainya. Jadi biar lebih deket nih, biar mereka nggak homesick terus ya, biar mereka oh ada temenku kok yang dari Jakarta di univ ini. Jadi kita bisa saling berinteraksi, saling membangun layaknya rumah lah di kota rantau. Itu salah satu fungsi adanya ikatan mahasiswa Jepara, misalkan seperti itu. Perasaan lope-lope. Ya, jadi aduh agak sulit ya kalau bahas perasaan. Ya, jadi kayak gitu tentang kelompok sosial ini juga sering keluar di soal-soal ujian mandiri itu aku sering dapat soal ini kelompok sosial. Jadi pastikan kamu memahami, nggak cuma menghafal gitu ya, Tiana. Oke, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini aku di sini aku input soal dari UNJ tahun 2009, lama banget. Nggak apa-apa. Silakan bisa dikerjakan dulu. Iya, betul banget ya, Kak. Oh my God, kamu pinter banget sih. Ini kayaknya aku udah selesai ya kelas aku. Karena kamu udah bener semua nih jawabannya. Oke, kita jawab ya. Ini soal tentang pengendalian sosial, represif ya. Ini nggak pakai F nih, represif nih harusnya. Jadi, pengendalian sosial itu ada dua sebenarnya. Yang pertama di soal ini ya, represif. Pasti kamu tahu satu lagi apa coba? Guess what? Satunya lagi itu preventif atau pencegahan gitu ya. Before. Aduh, tipu banget nih. Before. Nah, kalau depresif itu sudah terjadi. Sudah terjadi apa? Sudah terjadi penyimpangan. Sudah terjadi penyimpangan berarti after ya. Nah, oke. Di sini nomor satu, ibunya berpesan agar anaknya berhati-hati. Nah, ini apakah udah terjadi penyimpangan gitu? Itu belum kan? Nah, jadi yang nomor satu ini kita bisa asumsikan kalau ini pengendalian yang bersifat preventif. Karena sifatnya adalah berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke, terus yang kedua, guru menasihati siswanya agar cepat pulang ke rumah. Nah, agar cepat pulang ke rumah ini, menasihati itu berarti belum terjadi penyimpangan. Penyimpangannya belum ada nih, belum ada masalah yang serius. Oh, berarti namanya masih preventif, gitu. Yang ketiga, kedua sekolah yang terlibat tawuran. Nah, oke, ini udah ada masalah ya. Firstly, ini udah ada masalah. Kemudian ada caranya didamaikan ternyata. Oh, berarti sudah jelas kalau ini merupakan pengendalian sosial yang bersifatnya itu represif. Ya, atau setelah terjadi lah intinya apa sih yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan? Oh, bisa lapor ke guru BK, nanti guru BK misalkan mendamaikan atau didamaikannya oleh pihak-pihak yang lain gitu. Nah, yang nomor 4 juga nih, suami istri yang berselisih didamaikan oleh tetangganya. Berarti kan sudah ada masalah. Jadi, that's why itu namanya represif. Karena harus ada masalah dulu, harus ada penyimpangan dulu. Barulah dia dikatakan pengendalian sosial yang namanya represif itu sendiri. Oke, jadi jawabannya betul banget ya, Nak. Jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, apa ada yang mau ditanyain dulu nih terkait pengendalian sosial? Kalau nggak ada, aku lanjut soal berikutnya. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Oke, masih dari UNJ tahun 2017, ini materi basic banget ya, materi awal kita. Awal pertemuan nih sosiologi ini tentang apa? Oke, boleh dikerjain dulu. Oke, kalau menurut kamu jawabannya yang B ya, kumulatif. Oke, aku di sini mau jelasin dulu em, ciri-ciri dari sosiologi itu sendiri ya. Jadi sosiologi itu punya ciri-ciri sama kayak manusia, pasti punya ciri-ciri. Yang pertama, dia itu bersifat empiris. Empiris itu, nah Tiana, sebenarnya inilah jawabannya. Kenapa? Jadi empiris itu di mana sosiologi ini menunjukkan fenomena yang benar-benar terjadi gitu ya. Real, real Kak, real ya, real. Real terjadi sesuai dengan kondisi yang saat itu gitu loh. Sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, ini namanya empiris. Jadi empiris itu melihat fakta sosial gitu yang ada. Misalkan tawuran nih, tawuran gitu ya. Tawuran kalau dilihat dari empiris ya fakta sosialnya oh berarti emang ada yang berkelahi. Berkelahi karena apa? Misalkan karena ada perbedaan status atau kesenjangan sosial atau ada penyimpangan sosial itu kan benar-benar dilihat dari aslinya. Oh, tawuran seperti itu dijelaskan di sosiologi. Tidak menjadi spekulasi atau tidak menjadi pura-pura atau drama yang kayak dilebih-lebihin gitu. Itu nggak kayak gitu kalau sosiologi. Jadi dia tuh benar-benar real. Dia benar-benar nyata dari fenomena yang kita lihat di mata uh, di mata kepala gitu ya. Hah, gimana yang kumulatif? Kalau kumulatif itu, benar kamu kalau kumulatif itu yang dikembangkan. Aduh, sorry banget ya, Nah, sorry aku nggak lihat dikembangkan ya. Astagfirullahaladzim, maaf banget ya. Duh, maaf nih. Dikembangkan, astagfirullahaladzim. Berarti benar, 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 Tiana, benar, Tiana. Jadi kalau sosiologi dikembangkan berdasarkan hasil penelitian, kok aku bisa jawabannya empiris ya? Kayaknya nggak fokus deh. Ini benar ya, Tiana. Jadi kalau kumulatif itu sebelumnya ada penelitian terdahulu, penelitian yang udah pernah dilakuin, tapi disempurnakan lagi nih. Kayak ada kurangnya. Misalkan penelitian sosial tentang penyimpangan sosial. Nah, kenapa ada banyak teori? Ya karena itu tadi belum sempurna. Oh, ini kan juga masih bisa jadi teori, kenapa nggak dikembangin? Dikembanginlah lagi teori baru, ditambahin lagi lah teori baru, kemudian diperbaiki, hingga pada akhirnya sosiologi itu menjadi komplit gitu ya, menjadi sempurna, karena perkembangan-perkembangan teori ya, kan kita semakin beriring berjalannya waktu, itu kan semakin banyak hal-hal baru yang ditemukan dan bisa dikembangkan. Nah, sosiologi itu juga seperti itu sifatnya, berkembang, kumulatif dan juga dinamis. Jadi nggak kayak matematika atau nggak kayak kimia yang stagnan gitu ya. Tapi kalau sosiologi itu bersifatnya kumulatif, hasil dari perkembangan teori-teori. Sorry banget ya, aku hampir um, aduh nggak fokus banget nih. Jadi benar jawabannya yang kumulatif. Nah, tidak menilai ini sebenarnya bahasa di sosiologi itu namanya non etis ya. Kalau kamu sering dengar, pernah dengar mungkin ya di awal-awal materi. Jadi non etis tidak menilai. Jadi sosiologi itu nggak lihat tawuran itu jelek, tawuran itu buruk, tapi dia lebih pengen cari-cari nih, kok bisa ya terjadi tawuran? Apa yang salah? Dampaknya seperti apa? Kondisi nyatanya seperti apa sih gimana? Nah, sosiologi itu nggak menilai tawuran buruk atau enggaknya karena itu apa ya sosiologi itu bersifat objektif nggak kayak netizen oke nggak gampang ngejudge nah kalau kita ngelihat tawuran kan kayak apa sih tawuran ih ya ampun nakal banget badung gitu tapi sosiologi nggak sosiologi itu justru dia pengen cari tahu sebenarnya kenapa sih terjadi tawuran
Kenapa, mmm, banyak banget ya anak-anak yang nakal. Nah, itu yang mau sosiologi cari. Jadi dia juga berhubungan dengan yang namanya teoritis nih, lagi-lagi ya. Teoritis itu bersifat teori tentunya. Jadi dia ini merupakan jadi ada peneliti nih misalkan, nah peneliti ini dia melakukan pengamatan. Pengamatannya itu dia jadikan satu ibaratnya satu rangkuman atau kesimpulan lah. Nah kemudian dari kesimpulan itu dia jadikan teori deh. Teori itu banyak banget ya, tadi aku udah bilang ada teori labeling, ada teori anomi. Nah itu kan karena si peneliti itu melihat langsung di lapangan. Oh dia mengamati dulu nih, kenapa ya ada seperti ini, penyimpangan seperti ini, penyebabnya apa? Kemudian dia susun tuh, jadi teori, oh teorinya kayak gini gini gini, berdasarkan ini, gitu. Jadi itu yang namanya sosiologi bersifat teoritis. Jadi Tiana bener ya jawabannya kumulatif, so sorry banget aku tadi meleot salah, kegocek antara empiris dan kumulatif. Mungkin itu semoga bisa dipahami, ternyata kamu lebih paham daripada aku ya. Oke, ya kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah masih UNJ? Coba kita lihat. Oh, udah simak UI. Jadi di sini aku beberapa soal ada simak UI-nya juga. Jadi silahkan boleh dikerjakan. Betul banget nih, aku langsung bahas ya. Bismillah yakin, yakin pakai Q ya. Betul, betul banget nih. Jadi ini soal sebenarnya tentang nilai dan norma sosial itu kita dapetin di awal-awal pembelajaran sosiologi ya. Nilai dan norma sosial ini merupakan materi yang penting menurut aku. Sering keluar juga di ujian-ujian. Jadi kata pernyataan satu, untuk menjaga keberlangsungan suatu sistem sosial, diperlukan kesepakatan atau konsensus atas nilai-nilai yang dianut bersama. Betul ya? Kita kan hidup di masyarakat gitu ya. Kita hidup nggak sendiri, kita juga makhluk sosial. Jadi kita hidup bermasyarakat itu kan pasti ada nilai yang kita anut bersama-sama. Nah, kalau nilai yang kita anut itu nggak disepakati sebelumnya, itu udah pasti berantakan dan mungkin memicu konflik, banyak banget konflik. Nah, tapi karena tadi ada kesepakatan, misalkan norma kesopanan nih, oh, di suatu masyarakat itu sepakat kalau menggunakan baju yang tertutup. Nah, karena udah ada kesepakatan itu, maka nilai-nilai itulah yang akan dianut sama masyarakat itu dipegang jadi pedoman. Nah, betul ya untuk yang pernyataan satu ini betul. Kemudian pernyataan 2 atau alasannya, nilai-nilai tersebut menjaga agar keterkaitan dan koordinasi antar unsur dalam sistem sosial tetap terjalin. Betul banget, tetap terjalin. Demi kepentingan sistem sosial secara keseluruhan. Ini juga nyambung ya, kalau kita sangkut pautin. Karena untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial diperlukan kesepakatan atas nilai-nilai yang dianut bersama. Karena nilai-nilai tersebut menjaga agar keterkaitan dan koordinasi antar unsur dalam sistem sosial tersebut tetap terjalin. Betul banget. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Oke, jadi ini harus diingat ya konsepnya. Mungkin sepele, tapi kadang kalau kita lupa konsepnya ini nilai sama norma di masyarakat seperti apa, itu bisa lupa banget, lupa total. Oke, jadi udah paham ya tentang nilai dan norma sosial. Aku akan move ke soal selanjutnya berarti. Nah, ini balik lagi nih ke soal UNJ tahun 2016. Ini boleh nih langsung dikerjain dulu nih. Oke, ini sebenarnya
Soalnya ngegocek ya, ini agak tricky sih Tiana, sebenarnya ini agak tricky. Dan semua opsi aku bisa bilang itu adalah benar. Karena tadi itu sosiologi itu sebenarnya dia bukan yang ilmu-ilmu pasti, tapi dia tuh bisa berkembang gitu ya. Tapi kita bisa cari mana jawaban yang paling tepat, mana jawaban yang paling sesuai sama apa yang kita cari ini. Jadi harapan masyarakat dari adanya proses sosialisasi, oke, sosialisasi itu kan penanaman nilai-nilai ya dan norma dan kepribadian juga nih dari satu individu ke individu lain, dari satu individu ke kelompok lain. Jadi ada sesuatu yang ditransfer yaitu ilmu, yaitu tadi nilai, terus kemudian norma-norma moral. Nah, itu ditransfer tuh. Nah, itu namanya sosialisasi. Tapi kalau kita lihat jawabannya kok sepertinya betul ya. Semuanya betul. Tapi di sini aku bisa bilang yang paling betul jawabannya adalah yang D. Nah, aku ada beberapa reasons kenapa aku jawab yang D. Jadi gini, kalau kita hidup di masyarakat, itu kan pasti ada norma, iya kan? Ada norma yang kita anut, ada nilai yang kita yakini, dan itu ada kesepakatan. Nah, ini relate ke soal berikutnya nih, Tiana. Jadi, kalau di masyarakat, pasti di masyarakat kamu juga ada nih tentang norma kesusilaan, norma kesopanan gitu ya, itu pasti ada. Nah, harapannya dari adanya proses sosialisasi, entah itu dikasih sama orang tua, entah itu kita dapat dari pendidikan, dari lembaga politik dan sebagainya, itu tuh apa namanya bisa menyebabkan ya tadi itu kita bisa menjadi harapan lah dari masyarakat. Oh, kita harus jadi seperti apa sih dari proses sosialisasi tentunya bisa menjadi anggota yang lebih baik. Tapi di sini yang lebih tepat dan lebih sesuai adalah individu diharapkan akan berperilaku sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Jadi norma di masyarakat itu kan ada banyak ya. Aku bisa bilang ada norma agama, kemudian ada norma hukum, kemudian ada norma kesusilaan nih, bisa nih kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan juga bisa, norma adat juga bisa. Nah, jadi dari norma-norma ini aku ambil kesimpulan, oh, kalau harapannya itu ya individu bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, kalau berkelakuan semakin hari semakin baik, apakah itu sudah menjamin itu mengikuti norma-norma? Nah, di sini berkelakuan baik itu tuh tidak diukur gitu ya. Baiknya itu seperti apa gitu. Jadi menurut aku ini kurang menjelaskan Tiana. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang D ya. Nah, gitu Tiana yang bisa aku jawab. Iya, B sama D emang membingungkan. Tapi yang aku lihat di sini, oh ternyata kalau yang di B itu nggak ada patokan nih. Semakin hari semakin baik itu baiknya itu semakin seperti apa levelnya, di tingkat seperti apa. Tapi kalau misalkan sesuai dengan norma, oh berarti udah jelas nih norma yang mana di masyarakat. Kayak gitu sih terkait nilai dan norma yang ada di masyarakat. Semoga bisa lebih dipahami ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ini nih tentang fungsi dari lembaga pendidikan, fungsi laten. Nah, masih ingat nggak? Coba dikerjain dulu ya. Oke, Tiana, aku langsung bahas ya di sini. Jadi, harus ingat-ingat nih, fungsi lembaga pendidikan itu ada dua. Waduh, apa aja tuh? Yang pertama, tentu laten, karena kita lagi bahas laten ya. Laten itu fungsi yang tidak diharapkan sebenarnya ya. Tidak dilihat secara langsung nih, Tiana, sebenarnya. Bukan menjadi fungsi yang utama. Nah, bukan menjadi fungsi yang utama, bukan diincer nih ya. Tapi kalau satunya lagi temennya namanya manifest. Nah, manifest ini fungsi yang diharapkan sama masyarakat. Oke,
Nah, kalau kita lihat lembaga pendidikan itu kan apa sih sebenarnya? Tentu kita kan mengharapkannya lembaga pendidikan itu bisa mentransfer ilmu ya. Misalkan Tiana nih les bimbel di bimbel A gitu. Pengennya kan Tiana dapat nilai yang bagus atau Tiana bisa memiliki wawasan yang luas, bisa memiliki ilmu pengetahuan gitu ya. Itu pasti lembaga pendidikan menjadi fungsi manifest karena dia langsung diharapkan sama masyarakat nih manifest. Jadi manifest itu fungsi yang kelihatan gitu yang diharapkan. Nah, tapi kalau yang 1, 2, dan 3 ini itu merupakan fungsi laten. Kenapa? Karena ini nggak kita cari dari awal. Mau sekolah ya pasti pengennya mendapatkan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk yang menyediakan sarana untuk pembangkangan, mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, ini itu masuknya adalah fungsi laten gitu. Aku highlight dulu ya. Jadi 1, 2, 3 itu kan kita nggak cari ya. Kalau kita mau cari lembaga pendidikan itu pasti kita mikirnya ya udah kita pengen bisa dapat ilmu pengetahuan nih, dapat apa keterampilan, menguasai keterampilan. Tapi kalau untuk mengurangi pengendalian orang tua itu kan fungsi ya, iya itu fungsi. Karena BK itu kan ya contohnya BK ya, guru BK gitu. Nah, tapi itu bukan fungsi utama. Jadi namanya fungsi laten. Berarti jawabannya apa kalau 1, 2, 3? Jawabannya yang A, gitu ya, Tiana. Kalau mempertahankan sistem kelas sosial itu iya gitu, karena kalau misalkan ada lembaga pendidikan nih, ada kelas-kelas nih, ada kelas masyarakat yang berpendidikan, ada kelas masyarakat yang tidak berpendidikan, tapi itu bukan fungsi yang kita cari. Kemudian menyediakan sarana untuk pembangkangan, betul nih, misalkan siswa nih ya, siswa itu nakal, emang aslinya bandel. Dikasih tugas, nggak mau dong. Nah, akhirnya membangkang sama gurunya. Itu juga ada fungsinya, tapi bukan fungsi manifest. Nah, seperti itu. Iya, pembangkangan itu iya. Karena secara nggak langsung sekolah itu jadi tempat pembangkangan loh. Sering kan lihat anak-anak yang membangkang sama gurunya? Nah, itulah salah satu contohnya. Iya, laten itu tersembunyi, Tiana. Jadi kamu harus note ya di sini. Kalau laten itu yang tidak diincer seperti itu ya, nggak dicari. Tapi kalau manifest, apa yang kita cari? Kamu lembaga ekonomi, apa yang kamu cari? Oh, kamu pengen transfer atau transaksi jual beli. Ya udah berarti itu. Tapi kalau yang fungsi yang di lain itu berarti tidak terlihat, namanya fungsi laten. Kayak gitu ya, harus dicatat dulu ya biar nggak lupa antara laten sama manifest itu sendiri. Manifesting lolos mandiri, amin ya Allah, amin, 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 amin. Ya manifest itu artinya perwujudan juga ya. Berarti kalau kamu manifesting lolos mandiri, kamu apa ya, mewujudkan lah, ingin mewujudkan kalau kamu itu harus lolos mandiri. Amin, amin, amin. Oke, aku lanjut ya ke selanjutnya. Oke, kita masih punya soal SIMAK UI tahun 2018 di sini. Silakan Tiana dikerjakan dulu. Oke, dan di tempat aku udah berhenti, jadi kita langsung bahas ya. Jadi gini, jawabannya betul ya Tiana, jawabannya yang A.
Jadi hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha Indonesia itu memang tidak selalu harmonis, itu betul. Karena kadang muncul konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau perusakan. Sering kan kita ngeliat di TV, oh konflik buruh dengan pengusaha pabrik apa, itu memang sering terjadi. Nah, kalau kita lihat kategori konfliknya antara kaum buruh dan pengusaha, itu namanya konflik vertikal. Kenapa bisa vertikal? Oke, jadi kita lagi-lagi nih ya, kita bahasnya tuh gak jauh-jauh dari stratifikasi sosial. Nah, atau kelas-kelas sosial. Jadi kalau kaum buruh itu kan adanya di atas gitu ya. Posisinya dia tuh di atas. Nah, jadi ini buruh, sorry pengusaha, sorry pengusaha. Maaf banget ya, ini pengusaha dan buruh atau tenaga kerja gitu ya, karyawan itu dia ada di bawah. Nah, begini. Ini itu struktur sosial yang ada di masyarakat kita tentunya dan dia vertikal ya karena ada perbedaan. Perbedaannya dilihat dari apa? Tentu dilihat dari jabatan. Dilihat dari tingkat pendidikan. Karena pasti pengusaha tingkat pendidikannya tinggi dong. Kalau buruh atau karyawan pasti tingkat pendidikannya ya di bawah dari pengusaha itu sendiri gitu. Jadi kenapa itu dinamakan sebagai konflik vertikal ya tadi itu. Karena ada kesenjangan, ada kelas-kelas sosial nih pengelompokan. Oh, pengusaha di atas, buruh di bawah, betul. Nah, kalau kita bahas tentang horizontal, ini balik lagi ya ke pembahasan kita tadi, itu SARA. Nah, masih ingat kan Tiana SARA itu kayak gimana? SARA itu kan suku, agama, dan juga ras. Nah, kalau kamu pernah konflik suku Dayak gitu ya, suku Dayak sama suku Sampit atau suku Jawa sama suku Bugis misalkan ada konflik itu namanya konflik horizontal karena tadi horizontal itu kan diferensiasi ya. Jadi ada keberagaman, tapi tidak menjadikan suku-suku itu ada suku yang lebih baik, suku yang lebih kurang baik, suku yang tidak unggul itu kan nggak ada. Nah, jadi kenapa kalau khusus masalah suku, agama, dan ras, nanti konfliknya ini adalah konflik horizontal, gitu. Tapi kalau buruh sama pengusaha, gitu ya, orang pemangku kepentingan sama orang masyarakat bawah biasa, itu konflik vertikal, karena mereka menempatkan posisi-posisi tertentu. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang mereka punya gitu loh, di dalam posisi mereka, di masyarakat. Kayak gitu jawabannya. Tiana mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Udah jelas ya kayaknya. Ramai banget nih di kolom chat. Halo, ada Syauki. Halo, terus sosiologi siapa nih? Makasih ya udah meramaikan. Dan Tiana semangat ya. Ada yang mau ditanyain nggak Tiana? Kayaknya udah jelas sih. Oh, pengusaha ada yang pendidikannya nggak tinggi, Kak. Iya, kalau biasanya aku tuh lihat di sinetron-sinetron ya, pengusaha itu biasanya keturunan, jadi mewarisi aja dari keluarganya gitu ya. Tapi kan kalau kita bandingin sama jabatannya nih, dari tingkat perekonomiannya ini kan beda gitu ya. Pengusaha tuh seperti apa sih dari penampilannya, dia punya privilege lebih ternyata dari buruh, dari karyawan. Itu saja sudah bisa membedakan ada kelas-kelas tinggi, ada kelas-kelas yang di bawahnya. Seperti itu. Iya sinetron, soalnya serius aku sering banget lihat tuh kalau anaknya nih, anaknya bapak siapa gitu ya, langsung dikasih perusahaan itu padahal dia sendiri malas kuliah dan sebagainya. Itu jangan ditiru ya. Gitu. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Boleh langsung dikerjain dulu Tiana. Bener, jangan lihat sinetron. Nanti kita bisa kehasut gitu ya. Silakan dikerjain dulu Tiana.
Yeay, betul banget Yana, jawabannya C. Ini udah jelas banget ya. Kita bahas tentang mobilitas lagi. Kenapa aku banyak banget kasih mobilitas vertikal atau mobilitas sosial, terus ada diferensiasi, itu karena banyak banget materi yang keluar. Jadi materi-materi ini tuh mendominasi ujian ujian mandiri gitu. Jadi that's why aku masukin cukup banyak gitu ya. Nah, tadi aku udah jelasin juga ke Tiana di awal kalau mobilitas vertikal itu kan berarti perpindahan gitu ya seseorang dari yang awalnya biasa aja jadi melejit. Nah, ada perpindahan atau movement yang baik gitu, yang bagus. Dari yang awalnya nggak bisa, dari awalnya nggak berprestasi jadi berprestasi, itu namanya mobilitas vertikal yang ke arah lebih baik gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kasusnya gitu ya, Budi beralih profesi dan penarik ojek online jadi penarik ojek pangkalan. Nah, kalau kita lihat itu nggak ada yang merubah gitu ya, ya dia tetap aja jadi ojek, dia tetap aja profesinya itu aja. Jadi nggak ada yang namanya dirubah, nggak ada yang berubah gitu ya dari itu. That's why itu bukan termasuk mobilitas vertikal. Kemudian yang nomor 2, oleh karena prestasi kerjanya, Theo dipromosikan dari staf menjadi wakil manajer. Nah, ini nih dari staf atau kita bisa bilang staf itu kan posisinya di bawah gitu ya. Terus wakil manajer itu kan cukup melejit nih karirnya di atas. Nah, itulah kenapa si Theo ini mengalami yang namanya mobilitas secara vertikal. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 nih, Nizam berhasil lulus dari kuliah di program Sarjana Sosiologi UI dan sekarang diterima bekerja di perusahaan swasta. Ada perpindahan juga dong dari yang awalnya mahasiswa, sekarang udah punya gaji sendiri, sekarang udah jadi apa namanya punya jabatan sendiri, udah bekerja di perusahaan. Nah, itu ada mobilitas atau perpindahan yang dialami ya, tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi di sini udah langsung kelihatan jawabannya yang 2 dan 3. Nah, kalau yang 4, Pak Yusuf seorang guru sosiologi dari SMA Jakarta pindah ke Lampung, tapi profesinya tetap. Nah, kalau tetap berarti dia nggak ada perpindahan dong. Itu perpindahan secara geografis aja gitu ya dari Jakarta ke Lampung, tapi bukan perpindahan yang merubah hidupnya atau life changing itu enggak ada. Nah, terus yang nomor 5 nih, seorang menteri di salah satu negara menjadi anggota salah satu partai. Ini enggak sama sekali ya, karena dia menteri jadi salah satu partai justru malah bisa mobilitas yang merosot gitu ya udah jadi menteri malah jadi anggota gitu ya. Nah, anggota ini kan beda banget sama menteri, jadi itu bukan termasuk mobilitas vertikal. Nah, itu mungkin Tiana jawabannya yang C, mobilitas seru. Iya, aku juga suka banget sama materi mobilitas sosial. Apa ada yang mau ditanyain dulu terkait mobilitas sosial ini, Tiana? Aman, oke, aman. Berarti udah aman, udah tenang, udah semoga bisa paham ya dan semoga sering-sering kamu ngerjain soal itu pasti akan nempel sendiri di kepala. Oke, dan ya ini udah selesai tadi itu soal terakhir kita. Jadi aku jadi sedikit kasih quotes ya. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Nah, jadi perjalanan beratus-ratus atau beribu-ribuan jarak yang sangat jauh itu harus dimulai dari langkah yang kecil dan aku bisa bilang langkah yang sudah Tiana ambil itu sudah sangat tepat karena Tiana mau belajar di Ambiswara khususnya di kelas aku itu merupakan